Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu. Asik. Bintang tamu kita ini adalah aktor senior. Beliau ini melanglang buana di film itu. Banyak lah pokoknya filmnya. Salah satu yang paling terkenal itu Godfather. Iya, iya. Ini dia, Al Pacino. Al Pacino. Yang Godfather terakhir tuh aneh tuh. Yang adegan aneh kelindes tuh. Bang Bopak Castello. Aduh, Bang Sky. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Ini terima kasih nih Bapak diundang di sini. Oh, emang diundang ya? Enggak sih, diusir. Bapak pas masuk sini informasi tuh katanya ada yang ngundang. Siapa? Oke, Sky. Langsung buka biografinya. Oh, ya oke nih katanya. Karena pas kita lihat saudara Sky ini orang yang kooperatif, sosialnya tinggi, pelindung rumah tangga dengan 3 anak yang indah-indah yang luar biasa. Ternyata keturunan sama juga sama kita. Ada Banjarnya. Jadinya Bajar deh. Batak Banjar. Iya. Iya. Ibu kandangan ya? Kandangan. Kandangan. Oh, Kalau kandangan. bapak kandangan. Tuh. Ibu Bengkulu. Oh iya. Makanya gue dulu pas waktu gue main di YouTube tuh tahun 2014 2016 ada yang bilang gua mirip Bopak Castello. Gue pikir Masa sih? Gua orang kandangan, Bang Bopak orang kandangan. Jangan-jangan kita ini sebenarnya saudara gitu. Ah, bisa jadi. Bisa kalau diurut-urut dari kakek tuh mungkin Iya. bisa. Karena kandangan tuh kan kecil. Kandangan kecil. Kandangan tuh nggak besar, cuman memang bisa terbang. Bisa terbang. Orang-orangnya bisa terbang. Jadi Hati-hati. kalau kita macam-macam dikit ya enggak kurang ajar butuh nih kawah hilang ya. Kata orang Banjar gitu. Panglima burung turun. Nah. Bahaya, hati-hati. Kelamin kita bisa nempel di tembok. Tapi pas kita udah di Jakarta merantau hilang lah itu semua ya. Paling kalau misalnya kesel-keselnya tradisinya keluar lagi kan gitu doang ya. Tapi jangan. Ini nanya apa lagi nih? Enggak, kita menanya itu doang. Udah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oh, boleh. Abang baca sendiri, jawab sendiri, gue cabut ya. Oh gitu. Ya. Aneh kayaknya hina deh. Enggak lah bener. Ini Oh, nggak iya. usah dibaca. Oh iya dong. Oke. Itu dari fans. Oh, dari itu nanti fans. pertanyaan-pertanyaan dari Oh, fans iya, itu. Iya. Enggak, gue kan kemarin sempat searching tuh di Google. Iya. Gue searching Bopak Castello. Yang pertama keluar, Bopak Castello apakah masih hidup? Oh itu fitnah itu. Memang ada pertanyaan-pertanyaan. Karena mereka kan tahu karena bopaknya punya gejala penyakit yang memang kalau kita secara medis sih sebetulnya udah liwat kan gitu. Penyakit bopak kan paru, apalagi kan paru kita satu. Tapi kalau misalnya masyarakat menilai kayak gitu, bopak tuh selalu positive thinking. Bahasa Inggrisnya keren ya, positive thinking. Akhirnya kita tuh selalu berpositif sama siapapun tuh, Bang Sky. Jadi anggap aja doa lah gitu. Iya. Mudah-mudahan jadi doa yang baik. Amin. Begitu juga Sky, mudah-mudahan programnya juga berjalan dengan baik. Oh, amin. Walaupun kita bertamu di sini airnya air putih doang kan kesian banget ya. Nanti kalau ada endorse baru berwarna ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Lah, nggak menutup kemungkinan begitu. Besok-besok spiritus. Mati loh. Ini properti loh. Nanti yang bener. Enggak. Untung nggak muncrat. Ini air bener, ini air bener. Iya. Iya lah, mudah-mudahan jadi doa itu. Berarti orang-orang yang nggak bertanggung jawab aja itu ya, clickbait lah ya. Ya udah kita itu sih kita liwatin lah. Terus yang bilang anak-anak Bang Boko tuh mirip bule, emang lu ada keturunan Eropa? Nah itu kan apa Katanya sih? lu dari Denmark ya? Bukan, mungkin Bopak dulu terlalu apa sih? Terlalu lama di jalan kali ya, hidup sendiri. Dulu jadi kita Allah memberikan kita rezeki, kita terlalu buta memilih pasangan. Jadi kita dulu tuh dapetnya di karaoke, never aja di sini. Dapat di karaoke. Ternyata kok anak bule gitu dicengin sama anak-anak sudah. Bukan anak lu nih Pak katanya. Wah, ini anak gue gitu. Nah, lambat laun dengan berjalannya waktu, nah Bopak tuh waktu nikahin dia juga pun dia langsung
kita sebetulnya udah lillahi ta'ala, kita sebagai laki kan pengen nggak mau ke kiri, kita mau ngajak nih kita yuk ke kanan gitu kan. Oh ternyata dia mau ke kiri kan gitu. Nah memang kita sempat juga sama orang tuanya bilang eksekusi langsung, Pak Bu, kalau misalnya Bopak yang salah, Bopak akan menanggung semua hidup istri dan anak. Tapi kalau kita dengar yang salah istri Bopak, 1% pun kita nggak akan ngasih gitu. Tapi kita di sini kita lihat Allah amat baik lah ya. Akhirnya karena dia ninggalin tanpa kabar berita atau apa. Nah kalau secara agama kan kita dicerai, Iya. ya kan? Nah waktu itu program kita banyak. Setiap program kita ada, dia tuh menuntut macam-macam. Tapi kita layani dengan baik lah ya. Oke, kita penuhin gitu. Nah akhirnya kita berhubungan lah dengan istri yang sekarang nih kan. Sama dia juga kita pair, kita bilang Oh ini yang sekarang lo nih, pelet itu. yang udah jadi nakoda kita nih, yang luar biasa nih. Yang lo dapetin pakai pesugihan itu kan? Bukan pesugihan, ani muja. Iya, dia tahu aja hobi ani. Iya, muja. Soalnya kan dia sampingannya ini muja pohon akar pohon jati. Jangan-jangan ente yang jual kembang. Nah, akhirnya dari situ istri juga nggak mau keganggu kan. Udah aja gini ya, cek DNA. Baik tidak baiknya itu kan udah poin buat kita lah. Iya. Allah punya kehendakan gitu lah. Udah kita cek kan DNA. Hasilnya negatif buat Bopak. Tidak ada 1% pun itu DNA dari Bopak gitu. Tapi kalau secara manusia kita sakit hati. Satu, nama kita jadi buruk. Kedua, kita sebagai laki-laki dibilang rasa tanggung jawab nggak ada. Tapi kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu lebih baik daripada kita memusuhi orang itu sendiri kan gitu. Akhirnya kita maafin lah semua, kita masalah udah habis. Dari situ pun kita udah enak hidup. Memang musuh yang terdekat dalam hidup kita itu sebetulnya orang-orang terdekat. Dulu kirain Biar nggak jadi musuh Anton. Oh iya, Biar nggak jadi musuh. kan situ kan musuh. Oh, iya. Nah akhirnya Bapak dulu punya manajemen, kita percaya 100% tuh Bang Sky. Kita percaya 100%, tapi tiba-tiba kok ada keanehan gitu kan. Makanya waktu kita masih ada manajemen, kita sengaja, gue beli rumah ini kok dilama-lamain gini. Akhirnya meninggal lah tuh kan manajer kita kan. Nah waktu itu kita sempat kerja sama PH. Dulu kita punya program namanya Jodoh Wasiat Bapak. Jadi awal Bopak sinetron terpanjang di PH-nya tak usah disebut ya, Tobali ya. Iya, masih disebut inisial aja atau balik. Inisial Tobali ya. Itu kan kita 1000 episode lebih lah ya. Satu episode 10 juta tuh ya kan. Iya, amanah yang luar biasa lah. Tapi dari separuh itu belum kita rasain rezeki itu. Iya, karena kan yang kita rasain itu rezeki zaman-zaman kita masih di EKS, di OPJ, atau dulu zaman-zaman kita program live tuh banyak kan. Ini belum kita rasain. Nah, istri ini kan feelingnya kuat. Udah coba puter kontrak. Puterlah kontrak. Alhamdulillahnya tuh produser kita berbaik hati lah. Ferry Fernandes itu kan baik sama kita. Maksudnya puter kontrak tuh nih kontrak diputer gitu apa gimana? Dibalikin. Kalau puter kan dia pusing. Ini kontrak dibalikin gini? Enggak dong, ani pelototin gini nih. Iya, tukar nama. Oh. Yang kita ngobrol berantem nih. Akhirnya, udah kan, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillahnya Allah tuh memberikan kelancaran semuanya gitu. Itu lancar. Jadi habis puter kontrak tadi, Ternyata apa? Yang udah keluar itu 3,5 M. Nah itu kemana larinya? Bopak nggak ngerasain duit segitu. Akhirnya masih ada sisa berapa M lah gitu kan. Udah dari situ kita udah cukup. Udah alhamdulillah. Akhirnya ya inilah kita harus belajar ilmu ikhlas tingkat tinggi kan gitu. Ya Bopak belajar dari kehidupan aja. Karena gini, separuh dari umur Bopak itu sekarang kita umur udah lumayan lah umur lah ya.
Kita 40 tahun tuh di jalan, istilahnya numpang Nggak pulang tuh di jalan aja. di jalan, iya, nggak pulang-pulang. Nggak Ya, minggir lah sekali-sekali jangan di minggir jalan. kali-kali, cuman kan minggir ke rumah orang lagi, ke rumah orang. Sampai ngerasain dulu tuh kalau kita mau makan, lemari makan dikunci kan dulu, lemari makan ada yang model gitu Iya, kan, iya. dikunci. Tapi itu kita sabar aja terus. Akhirnya kita sama Allah juga selalu doa, ya Allah, saya ini pengen ketemu orang tua dengan posisi jangan saya menderita seperti yang saya jalani sekarang. Tapi saya ikhlas apapun yang kau beri ya Allah. Ani dari dulu tuh ikhlas. Jadi setiap ikut sama orang lain itu mindset Ani tuh nggak selalu nominal, nggak selalu opak ntar lu gue bayarin. Enggak. Bopak tuh nothing tulus aja, ikhlas. Yang penting nol di belakangnya berapa gitu. Enggak pernah juga. Oh, enggak juga. Karena Bopak ikhlas aja. Misalnya kayak Ani ikut ente nih. Pak ikut gue. Udah ikut aja. Maksudnya enggak berpikir, wah sama Sky dikasih duit nih. Enggak, Ani enggak berpikir gitu. Nah sampailah tuh tahun 90 dulu. Ani berangkat ke Kalimantan. Maksudnya berangkat itu pengen nebus ijazah Ani nih. Biasa lah. Nebus ketemu saudara nih, kakak masih ada kan. Ternyata saudara cuman sebatas lidah doang. Prakteknya kayak jalan tol, nggak kesentuh gitu. Mulailah di Kalimantan tuh kita jadi kuli di pasar. Oh, bawa gerobak, kalau lagi musim mangga kita bawa gerobak mangga kayak gitu-gitulah untuk biaya pulang. Udah kita pulang kan. Ayo dari situ 91 balik lagi Jakarta ke Depok. Karena kan Bopak tuh kecil memang di Depok dulu. Karena dulu Bibi tuh kan punya rumah di Depok. Karena Bibi dulu tuh kerjanya di UI lah, secara ekonomi baik kan gitu. Cuman kita ya ada kendala, biasalah anak muda lah zaman itu kan, SMP kan pancaroba dong. Maksudnya udah berpikir secara kritis. Ya pokoknya generasi kita itu, sentuhan hidup kita itu pada saat kita menjadi masyarakat yang berani, kita dengerin Iwan Fals. Pada saat kita menyentuh nurani kita dekat sama ilahiyah itu Ebit GAD. Pada saat kita ingin menyentuh dunia percintaan, lagu Jamal Mirdad kan gitu. Jadi lagu itu mempengaruhi hidup kita itu kan. Nah 91 kita ketemu sama Ginanjar, teman, Pak ada pelawak Pak, tinggal di Depok, siapa? Gini. Cuman kan aneh tipikal orang yang bebas gitu. Ayo Ginanjar ketemu deh tuh, karena teman-teman udah tahu kalau Ani tuh ngelawak mulu, ngoceh mulu deh. Jadi sesusahnya Ani tuh dulu, Ani tuh nggak pernah menunjukkan sama orang lain Ani susah. Ani pernah 3 hari nggak makan, temen nggak tahu. Karena kita bicara gengsi kan, gengsi itu kan bagian dari harga diri sebetulnya. Tapi ternyata pas kita pelajarin, kalau kita menjaga harga diri kita itu lebih baik daripada orang-orang yang punya ilmu tadi tapi tidak bisa menggunakan ilmunya. Lebih baik kita menjaga harga diri kita kan gitu ya. Berarti 3 hari nggak makan tuh teman-teman nggak tahu, tiba-tiba Nggak ada yang dibopong aja tahu. nggak? Makanya kan dulu kalau bergaul, Pak, ini ada gorengan. Itu kalau pas teriak gorengan, wah alhamdulillah ini makan gitu. Tapi Allah tuh maha dahsyat buat kita. Makan satu bakwan, satu tempe aja kayak kenyang, satu piring kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau kita bicara medis gitu udah mati, hidup pola kayak begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita nggak mati. Malah dulu kita takut sama perempuan, kita takut mau tinggal di mana ntar kawin sama gue kan gitu. Iya benar. Nah mulai nih Allah ngasih lembaran sama kita. Ketemu Ginanjar. Ketemu Ginanjar. 12 tahun Bapak ikut Ginanjar. Ikut 4 sekawan dari Eman, Komar, almarhum, ya kan? Tapi tidak ada pun sebersit pun Bapak tuh merasa gue digaji sama mereka. Nggak pernah kita bilang digaji atau aneh, happy aja, demen aja ketemu. Intinya gini, dari sebuah kunci kehidupan yang terpenting pada saat kamu menemukan network. Network itu kan mahal. Nah, ini ketemu network Ani, bisa kenal sama almarhum Haji Jojon, sempat syuting bareng Haji. Itu Ani nangis. Ani kayak mimpi deh ketemu Jojon, bisa ngomong, padahal di SD-nya gitu kan. Gimana enggak ininya sama Jojon kan. Ketemu OO, tuhnya pelak-pelak lain. Itu Bapak nangis gitu situ. Ya Allah, begitu baiknya Allah sama Bapak gitu. Kita ini orang yang hina banget kok sampai bisa ketemu sama gitu. Sampai kita kayak dream come true. Kita logikanya masa kita bisa ketemu sama cucunya Pak Harto, ya kan? Bisa main. Tapi tetap Bapak mengkapasitasi kita ini seniman gitu. Tidak mau terikat sama mereka gitu.
Makanya kita ketemu Ari Sigit, kita ya hormat dia sebagai cucu Pak Harto gitu doang. Dilalahnya dia sayang sama kita gitu. Nah dari situ mulai Bopak belajar ngelawak. 97 Bopak sempet ikut lomba lawak tuh. Namanya HAM, Humor ala Mahasiswa. Dulu almarhum Pepeng. Terusnya di Golkar. Cuman kita mungkin salah grup kali ya. Karena ya grup kita itu ada adiknya pelawak, adiknya Ginanjar, adiknya Derry, terusnya temen kampus di mana anak Sukabumi itu Aris. Nah kita akhirnya sampai sekarang itu alumni salah satu kampus tuh namanya Kosgoro, ya kan? Tak usah disebutin tuh, entah disensor. Iya. Itu dari situ Kosgoro. kita karena Bopak berapi-api mau tetap melawak kan, lucu gitu. Dan kita itu kan spesialisasi tatakan lah kalau di dunia komedi kan. Tatakan, sok belagu ya kan. Dapet nih semua. Nah akhirnya teman-teman nih nggak fokus. Akhirnya Bopak mencar sendiri. Nah jadi kru tuh. Bopak berangkat jadi kru dulu. Nah alhamdulillah dulu Kru film, kru TV. kru film, kru TV kita jalanin dulu kan teman-teman kita kan banyak teman-teman IKJ. Iya. Dulu sampai kita dulu sempat kursus kalau nggak ada surat itu namanya sekolah apa sih kalau sekarang ini kan banyak sekolah komunikasi. Dulu tuh ada di Kuningan tuh. Tuh pasti semua pada kursus di sana kan. Nah dari situ Bopak udah melanglang buana tuh. PD kalau gua nih pelawak nih. Kan ijazahnya pelawak tuh kita harus nembus ke TV. Nah dulu sempet main di Omtan. Awal kita main di Omtan tuh di PH Fokus Ali Sahab. Itu kita pengen nangis lagi. Ini tokoh besar nih sutradara kan. Syuting sama dia walaupun dapat berapa scene tapi alhamdulillah dapat pujian dari dipanggil. Pak sini Pak. Ente gile mainnya. Ente teater dulu. Teater be. Udah teater mana? Tapi memang benar kita dulu tuh lingkup kita anak-anak teater. Kita dulu belajar teater sama teman-teman. Jadi ilmunya mengasah ke kita tuh. Ya pokoknya kalau basic teater itu kan paling minim kita respect sama orang lain, respect sama kehidupan tuh sendi-sendi teater itu yang harus diselami kan gitu. Nah dari situ mulai tuh Bopak dapat lagi sinetron. Pokoknya ente sering nonton deh. Enggak nonton anehnya pasti. Komedi tengah malam. Aha. Wah, aneh nonton lah. Penggemar kang mabuk semua. Aneh komedi. Kita nggak nonton yang cewek-ceweknya. Iya, itu kan dulu masih zaman majalah-majalah seksi masih banyak. Kan habis itu ada Konak kan komedi nakal. Nah itu Oding yang bikin hancur. Oding di situ bikin Konak. Padahal Konak waktu itu bahasa Konak tabu kan. Iya. Ini mereka bikin gitu Komedi tuh. nakal. Itu hebatnya siasat marketing trans tuh. Wah kurang ngajar si Oding gitu. Pas ketemu tuh sama Oding, akhirnya kita ya itulah kita bilang mimpi kita selama di perjalanan itu mudah-mudahan generasi muda sekarang gunakan mimpi itu karena mimpi bawah sadar kita itu akan membentuk kita dengan hakikat yang benar. Nah Bopak itu mimpi bawah sadar selalu dibawa sampai berakhir ntar punya mobil punya rumah tuh kan kayak gitu. Nah tahun 2000-an Bopak sempet eksodus ke Bogor. Otomatis kita berputus tuh sama teman-teman pelawak kan. Kita diangkat anak tuh. Karena dulu sempet kasus Derry kan. Kasus Derry pengacaranya temennya Eman. Otomatis karena kita ikut Ginanjar kan kenal. Nah si pengacaranya itu namanya Pak Januar. Bopak tinggal mana di Jakarta? Ya ini Pak ngonol. Udah tinggal di Bogor. Dia punya kos-kosan air namanya Pondok Artis gitu. Bopak nurut aja nggak pernah nolak. Cuman Bopak yakin rezeki ini pasti dari sini gitu. Nah mulai tuh kita awal kenal manajer kita ini yang udah almarhum. Kan kita kenal karena dia kan manajernya Mas Parto tuh. Aneh gini Wan. Ente gimana sih? Ani kan lucu jualin Ani dong gitu Ani. Itu pun berapa lama gitu baru dikasih job. Mulai dari situ, tahun 2008 kita meledaknya tuh, pas gabung sama Komeng. Itu titik balik tuh ya. Titik balik itu demi Allah itu kita berubah semuanya. Titik balik kita tuh sampai kita tuh
dulu program Trans 7 sama ini sampai nanya kita pada saat itu berapa sih Bopak bayarnya gitu. Kalau kita kan tidak ditanya, kalau buat kita pribadi kan bukan ditanya masalah nominal. Kita nanya tanggung jawab. Misalnya kayak aneh diundang maintain yang di sini tak gitu. Terus diundang lain nggak mungkin yang ini aneh terima karena kan etika kita itu. Nah, ini nggak ngambil karena aneh udah fokus sama Komeng waktu itu sahur semua sahur. Nah, disitulah mulai jargon Bopak tuh masyarakat ngeh latahnya Bopak, takutnya Bopak. Sebetulnya itu kan penyakit teman, penyakit kita sehari-hari. Kayak ente lah di sini, penyakit ente kan yang tahu teman-teman di sini kan gitu. Tapi kalau dipublikasikan akhirnya menjadi rezeki buat kita. Iya kan? Ente apaan? Enggak apa-apa itu. Ada pohonnya tuh gue tuh. Ya, ente jangan nakutin begitu. Tadi nggak ada itu, tadi nggak ada. Begitu. Tadi nggak ada itu. Yuk, Kak. Benar ada. Enggak, tapi emang takut itu beneran. Hah? Aneh ya takut benar karena ada pengalaman spiritual gitu nih. Kita ini kan karena lama di Jakarta orangnya pada sok-sok kan. Nah, ini dulu tuh punya bapak angkat jual beli mobil. Aneh gendek tiap hari ke kuburan, ziarah. Aneh kan gendek. Nah, dulu aneh kencing tuh di Parangtritis. Cuek. Aneh kencing diomelin. Bopak, ngapain lu kencing situ? Enggak tahu di sini daerah mana. Ini punya Nyi Roro Kidul. Dulu ada apa-apa. Nah, Bopak dengan pongah ngomong. Bo, Nyi Roro Kidul orang Jawa. Bopak orang Kalimantan. Enggak nemu gitu bilang gitu saking soalnya. Malam aneh tidur didatengin tuh. Itu kayak dimimpiin. Kayak Tapi nyata dimimpin kayak datang. Kayaknya dia pakai bahasa tuh bahasa Jawi kuno gitu kan. Dengan batiknya batik hitam kecoklatan gitu. Nah, sempet aneh tanya kalau batik-batik itu kan batik keraton katanya. Tuh, teriak itu sekencang-kencangnya kan. Waduh. Yang sebelah kan demen yang hal-hal supranatural nih. Kalau aneh gini, wah ini dosa. Entar dia makin percaya kan gitu. Mendingan aneh aja kan. Aneh teriak sekencangnya. Nah, sekaten berjalan tuh. Kan sekaten tuh istilahnya Maulid Nabi kan. Tapi di Jawa tuh rame di Jogja Maulid Nabi. Nonton kita kan. Layar tancap di Parangtritis. Itu rame ribuan orang pada waduh yang nabur kebo ke laut apa semua. Ani ada yang bisikin, ada yang manggil, Bopak, Indrayana, apal nama palsu, nama asli apal kan kurang ajar kan gitu. Itu di laut, Ani suruh semedi situ. Dan itu ngelihat laut kayak cahaya gitu. Ah, mimpi Bopak tabuk gini kan. Wah, nggak mimpi nih. Sakit tuh. Oh, iya. Iya. Udah tabuk. Bopak tabuk lagi. Wah. Kan kita nonton Nyi Roro Kidul banyak ya, Susana. Itu dilalahnya itu. Kita cakep orang itu. Udah gitu dibawa lah kita. Dibawa sama orang itu. Nyai ini Nyi Roro Kidul. Dibawa ke tengah laut? Enggak, belum. Ya taunya di dalam kita. Itu ngelihat ada di jembatan orang gitu. Ah, film nih nabok lagi merah. Wah, bukan mimpi nih. Itu sampai kita nanya, Bu, kok orang-orang dijadiin jembatan? Dibalikin lagi, Bapak. Kan Ibu punya Tuhan ya, Bu. Masa Ibu nggak takut dosa? Sekarang Bapak misalnya orang punya utang, Bapak mesti ada agunan. Ya mestilah. Nah, kalau dia nggak bayar, ya agunannya kita ambil. Ya begitu juga dia sama Ibu dengan ngutang. Dia nggak bayar agunannya Ibu bawa gitu. Akhirnya kan kita makin ada yang manggil, Bopak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu dari pantai ke laut tuh 100 meter. Itu Ani kayak terbang tuh, duduk lagi di tempat Ani nonton. Pas Ani melek, Ani di ngajiin 3 hari. Jadi 3 hari Ani ngajiin. Nah, dari situlah hal-hal yang belum masih di ngajiin tuh, belum sempat disolatin ya? Belum, kalau disolatin kan udah dikubur. Oh iya. Iya kan? Udah ada nisan dong. Ya kan? Ente nyumpahin Ani Bukan nyumpahin, saya siapa tahu nih Nyi Roro Kidul. Enggak, ente baru ketemu tuh udah ngajak ribut kenapa sih? Udah akhirnya aneh. Dari situ tuh mulai tuh kan. Ngelihat hal-hal yang cepet gitu. Nah, basic Ani kan Ani bisa nggambar lah, ngelukis lah. Dulu zaman Ani tinggal sama Ginanjar juga kan selalu ngelukis tuh tiap jam 12. Ada yang datang aja tuh kalau lukisan nggak selesai sakit badan kan. Jadi lukisan-lukisan Ani berbau kalau kita
kalau aliran surrealis lah. Surrealis. Kalau surrealis itu kan imajinasi kita itu di bawah sadar kita. Di bawah sadar kita tuangkan dalam lukisan. Itu lukisan anu tuh serem-serem anu gini. Jadi kayak kalau kata teman-teman bukan aneh yang ngomong. Pak magis lukisan lo. Anak gua seminggu sakit katanya. Jadi kayak melotot ke keluar. Emang benar pas aneh lihat, oh iya yang lukis saya takut gitu. Nah dari situlah aneh mulai itu kan berjalan karir dan aneh yakin dari Bogor dilalani telepon entar dulu aneh kan kos-kosan banyak tuh bapak angkatannya kucing 3 jatuh aneh tolong 3-3-nya tuh kucing ini hadiah ulang tahun yang paling dahsyat buat aneh tuh Mang Sekai 19 Mei aneh ingat banget tuh 19 Mei kucing jatuh 3 itu Allah ngasih program 3 SCTP, TPI, Indosiar coba bayangin tuhnya kucing mati 3 jawabannya 3 hilang juga tapi berkelanjutan aneh dari situ naik terus nah aneh nggak berpikir penghasilan aneh nah yang aneh bilang tadi sama manajer kan karena aneh udah 100% percaya sama dia mempercayakan semua pekerjaan apa kendaraan kan aneh hidup tanpa KTP tahu sendiri ya kan KTP nggak ada kan aneh lebih banyak di Eropa dulu ya kan Iya. ya kalau Terakhir- yang percaya gila Terakhir di Prancis katanya. di Prancis itu biasa Jualan ubur-ubur. enggak jadi karena kan masyarakat Prancis nggak doyan ubur-ubur doyan keong racun tuh Racun. Tapi Iya. gagal juga karena gagal kalah tender. karena kemarin ada kasus kemakan kulitnya mati Oh. akhirnya Iya, dia di Dubai sekarang Di Dubai. lebih main di minyak migas Hmm. nah sekarang nih Minyak Anda sama apa? Halid lagi Minyak urut? dikejar-kejar nih Halid kan lari ke Malaysia Oh. nah dia berapa kali minta telepon karena letteran minyak yang bawa Oh. Iya, akhirnya susah emang. dari situ Ani udah Allah ngasih ruang Ani tuh luas-luasnya mulai tuh Ani banyak proyek-proyek gitu nah di situ Ani cuma berpikir gini doang Ani kan dari nol banget susah Ani gitu kan ya istilahnya temen nganggap kita kayak apalah gitu kan ya kayak ente lah sekarang ente ini berjalan temen baru nanya enak lu kayak sekarang dulu mungkin nggak nanya gitu kan sama kita boro-boro menyapa juga enggak sekarang temen Ani banyak Pak lu kan alumni gue Pak Ani juga ketawa aja tapi kita harus bijak dengan hal-hal itu oke kita gitu kan nah dulu Ani dulu berhayal wah pengen kuliah sekarang bisa kuliah ya kan walaupun usia kita udah bontot Iya. tapi karena Allah ngasih kita Nggak ada ruang kata untuk terlambat. kuliah nyari ilmu tuh kan ibarat katanya tidak diukur usia kan gitu alhamdulillah Ani tercatat kuliah di Asapia ya terakhir lah ini kan mudah-mudahan lulus tahun ini nah di situ berjalan nah Ani berpikir cuman gini doang Ani punya istri yang baik bisa memanage rezeki yang Ani dapat nah ini nih wanita luar biasa Gita Resa Cerita dong. Gita Resa ini luar biasa Ketemunya gimana sih ketemunya pertama itu Ani zaman masih BBM tuh? Kirain ditepok ini. enggak setelah ketemu baru Ani tepok Ani orangnya simpel kalau perempuan ketemu ternyata dia ini masih temennya anaknya Ajis Gagap nah dia minta nomor telepon Ani kali dari Ajis Gagap masuk dong di Ani ini saya Gita Ani nggak respon dulu kedua Ani tanya Sombong. oh iya Sombong. ya kan tahu sendiri tahun segitu perempuan mana enggak Sombong. orang Ani lagi pacaran sama dia cewek Ani masih 8 oh iya Sombong. tapi dari 8 itu laki pasti sama punya karakter menguji perempuan itu Oh, kirain laki semua. Laki. materi ya kan materi itu ya kan kalau istilah Mandelok tuh yang terakhir ya materialnya itu yang kita uji dari sekian itu dia yang tamat nggak pernah minta duit kalau yang lain kan ya anu dapat misalnya dari mana lo keluar dari kerjaan gue biayain hidup kayak gitu-gitu tapi kan uang melulu nih dia nggak pernah uang malah kepengen minta duit tapi aneh istiqoroh tuh sholat malam ya Allah nih jodoh saya ini ya ini bener diimpiin yang bak mobil dia yang ini dia ternyata bener istri aneh Kirain pas dimimpin dikasih mimpi basah.
Bisa jadi besoknya. Tapi Itu ini itu tahun berapa itu? aneh tahun berapa ya? Nikah sama dia tuh udah jalan. Aneh lupa tuh. Enggak ketemunya. Ketemunya Yang aneh dia minta nomor telepon itu. pas aneh punya program Twitter tuh tahun 2013-14 lah. Nah itu kan aneh juga sempat kawin siri dulu sama dia tuh kan 3 Bukan tahun. kawin silang. Kawin silang aneh bengkok kecil, aneh dia gede. Nah udah dari situ udah kan aneh nikah sama dia. Akhirnya kita sebagai laki aneh gini nama dia kan. Aneh nggak ngerti ATM nih. Penghasilan aneh nggak tahu nih. Apapun situ yang tahu. Jadi sampai sekarang tuh aneh nggak tahu nominal aneh. Biar istri yang tahu. Istilahnya baik buruknya kalau di rumah kurang atau tidak kurang kan lu yang tanggung jawab gitu. Makanya dari sekarang aneh mempercayakan wanita yang sudah menyelamatkan aneh. Kedua, aneh bersyukur sama Allah. Sekarang konsep hidup aneh ini lebih mengkerucut. Maksudnya masalah pekerjaan aneh bukan tidak haus masalah pekerjaan, tapi tidak membabi buta kayak dulu. Iya. Tapi aneh ada fase-fase tertentu kalau pekerjaan ini pas buat aneh jalanin. Kalau yang nggak pas ya enggak lah gitu. Karena gini kan, dunia entertain ini kan sekarang ini seperti kayak kameleon ini. Jadi kayak apa warnanya beda-beda gitu kan. Berubah. Kedua tidak respect sama seniman 100% sekarang yang aneh lihat. Jadi cara membayar di televisi di mana gitu sembarangan. Padahal kita mencari nama aja susahnya luar biasa kan gitu. Ya kayak ente lah mencari nama luar biasa. Tentunya menjaga nama itu harus kayak gimana. Nah orang menghargai kita seenaknya aja. Itu kan namanya kejahatan verbal yang luar biasa itu. Sama kejahatan ekonomi ya kan. Soalnya Ani ngobrol sama Sri Mulyani 3 hari tuh. Masalah ekonomi Ani diusir. Nggak ketemu-temu. Orang nggak ngerti. Begitu kan. Jadi Ani sekarang bangga dengan diri Ani. Ani udah punya anak 2 Dari istri. Terus Ani sudah memberikan aset buat istri. Alhamdulillah. Mantap. Kalau kita secara pribadi kita miskin, lo aset udah lo ngatur lah, gitu. Misal kayak rumah di Kalimantan, rumah yang di tanah yang di puncak apa dia, udah dia aja ngurus gitu. Dan alhamdulillahnya dengan sikap kita kayak begini, orang jadi respect sama kita, maksudnya gitu. Aneh juga sama seniman-seniman yang baru ini, aneh nggak pernah membedakan. Kalau dia masih bisa bekerja sama gue, menghargai gue, masa gue nggak menghargai lo gitu. Jadi kalau kita ini ente aneh mungkin visinya sama, kita ajaran masih ajaran lama. Istilahnya kalau lo nyaman buat gue ya lo saudara gue gitu. Di depan gue sama, di belakang pun gue sama. Nah kalau beda teman-teman sekarang kan, depan kita sih, wah kayak keren orangnya gini, di belakang anjing, sok tahu cari muka gitu kan. Nah kalau kita nggak mau bagian kayak begitu. Dan Bopak selalu sama teman-teman yang junior kita selalu memberikan kayak begitu. Lu main sama siapapun, misal kalau lu seorang stand up, jangan lu fanatik gue stand up, karena dunia seni, dunia lawak itu global sifatnya. Kalau lo nanti suatu saat lo nggak di stand up, lo main sama pelawak, lo harus bisa. Oh iya bang, iya harus begitu. Jadi jangan menunjukkan fanatik terhadap diri lo. Karena seni itu halus kita bilang. Udah lu bergerak aja. Selama lu dibutuhkan di sini lu bisa bermain gitu. Nah, jadi di sekarang sih di mana? Terus. Kepleset ini. Aneh tuh udah males berkawan sama Entis. Ini kita berapa jam aja ente udah ngerusak aneh. Gimana kita terus? Aneh jadi korban. Tapi emang latah itu bener ya? Hah? Latah. Tapi nenek gue juga latah bang. Apa emang orang kandangan kayak gitu semua? Tapi aneh juga bingung. Aneh latah apa enggak gitu. Temen gue yang dari Kalimantan latah juga. Iya. Apa orang Kalimantan kayak gitu? Bisa jadi kali ya. Cuman kalau sebetulnya kalau Kalimantan tuh sebetulnya sih kalau kita belajar tentang dunia kesenian se-Indonesia itu sebetulnya jiwa komedinya udah terisi setiap daerah. Kayak Kalimantan, masyarakat kan tiap hari hidupnya agak lucu, melucunya tuh luar biasa. Misalnya kayak kita lihat Madihin ya kan,
itunya, kalau di Sunda dagelannya, Jawa satirnya, ya kan gitu. Kalau Jakarta lenongnya kayak apa? Memang sebetulnya bangsa Indonesia bangsa yang indah sebetulnya. Humoris semua. Cuman yang tidak humoris itu ya itulah pelaku politik yang tidak mendidik masyarakat kita menjadi baik. Tapi kan mereka humor juga. Iya, Lucu humor sama diri joget-joget. sendiri untuk kita tonton. Lucu joget-joget Iya. gitu kan. Aduh. Nikmatin ini kita Lama-lama kita diuber kayak Perry loh. enggak lah. Kita nggak ada hubungannya. Ada hubungannya lah. Ini biar air putih tapi enak ya. Iya, soalnya ini air yang kita gali sendiri. Iya, ani mau ngagumin kembangnya plastik. Itu dipanggil bopak kenapa sih? Emang ada yang sompal? Ada. Hah? Emang bener itu? Karena ada yang sompal dipanggil bopak? Ada. Kan dulu kan kalau kita SD itu kan dicepak rambut. Rambut dicepak. Waktu di Depok. Nah, ini punya pelatih bola namanya Bang Hamdan, orang Betawi. Nama kecil kan Iin. In, sini In. Karena dari Indra tadi ya. Namanya Bang Hamdan, sini. Kepala lu tuh banyak pitak begitu. Udah ganti nama aja Bopak. Ini dilalahnya demen nama itu. Ini pakai pede kenalan sama orang Bopak. Orang nanya mulu. Enggak serius namanya Bopak. Iya Bopak, udah gitu aja. Akhirnya Bopak. Nah, Castello, Ani sering nonton film komedi Amerika yang tanpa suara, namanya Abot-Abot Castello. Abot Castello. Wah, keren nih Castello-nya. Pakai tuh nama akhirnya Bopak Castello, ya kan? Jadi kayak keturunan agak Spanyol gitu kan, bapak emak konyol. Kenapa nggak milih bopak Angelo? Angelo nanti lebih dekat ke Vatikan, iya enggak? Michelangelo. Iya enggak? Kirain lebih dekat ke Mangga 2. Mangga 2 mah bayar dong. Piaranannya 2 di sana ya. Aduh. Itu diedit nggak usah ya? Itu nggak usah diedit ya? Nggak usah Yang diedit. peliharaan 2 tuh ya. Paling warga Indonesia benci. Enggak lah, itu masa lalu. Kan setiap orang punya masa lalu, ya kan? Dan masa lalu itu kan bisa ngebentuk kita biar kita lebih bijak lagi. Karena kejahatan yang terbaik ialah orang yang dulunya bisa mengerti tentang hitam, bukan putih. Ya kan? Kalau kita duluan mengenal putih, nanti telat kita menyelami hitam. Nah, kayak anak-anak sekarang, dia nggak mengenal hitam dulu, tapi langsung putih, baru mau mengenal hitam gitu. Kayak budaya tato sekarang di Indonesia dianggap fashion, ya kan? Nah, sekarang hidup kita sampai berapa tahun, ya kan? Dengan gagah tato banyak, nggak perempuan nggak cewek. Ani pengen ngebayangin gagahnya dia sampai tua, gagah lu sama nggak, gitu aja logikanya. Tapi kalau di Kalimantan kampung kita, tato itu kan Budaya. tidak global, tapi budaya. Tato itu adalah bagian daripada kayak kita baca-bacaan, jarah kan istilah kita. Tuh dulu tuh simbol kejantanan. Kalau di Dayak tuh ada simbol satu titik tato aja ada, oh dia ini panglima ini, dia ini. Kedua, tato Identitas itu, lah ya, identitas bisa menggambarkan dia berapa kali mengayau orang gitu. Maksudnya Mandaunya berapa memotong kali kepala terbang orang kayak gitu. gitu-gitu. Nah, kalau sekarang ini kan masyarakat kita kejebak tato itu jadi passion. Jadi pembahasannya tato itu jadi global. Ya kalau tato kalau sifatnya global identik, kalau lo paling dia tutup dengan bahasa yang dia selamatkan untuk diri dia, itu bahasa art, ya nggak, artistik katanya. Padahal kan global TV ya. Iya, padahal kan kalau Ani udah diusir tuh dari situ. Bukan diusir, udah habis programnya. Nah, tapi kita juga nggak menyalahkan orang bertato atau enggak, itu kan udah hak mereka. Kalau yang buat dia indah, ya indah lah gitu. Cuman yang kita bingung kalau udah nenek-nenek tuh. Ya kan? Tapi masih cantik juga. Masih cantik juga, cuman kan kendor tuh tato. Palingnya berubah-berubah dikit lah. Yang Iya. tadinya segini jadi agak panjang. Iya benar. Nah ente tuh tuhnya kumis begitu karena pelukis dari Spanyol ente ya. Dadali. Iya, Salvador Dali. Salvador Dali. Salvador Dali ya. Manuk baru Dadali. Ya, manusia Dali itu. Enggak, ini tato. Oh tato ya? Iya. Ane juga di sini pundak tato nih. Itu panu. Oh panu ya. Iya. Makanya Tadi ane saya belum lihat tuh. sembuh ya. Kayaknya tato kayaknya lebih ke panu tuh, bukan tato. Bukan panu, kayak kurap kayak. Kurang. Aduh.
Sekarang terakhir kegiatan sekarang apa nih? Selain apa namanya? Selain jadi pelatih balet, Enggak dong, Ane balet di Rusia. di Rusia. Ane dulu sempat berguru sama Nuruyep. Sekarang ganti nama, Cepyep. Cep ya. Ane masih di dunia kesenian, Bang Sky. Terusnya Ane juga lagi belajar sama teman tuh lagi buka showroom mobil-mobil tua. Mobil-mobil orang yang kepengen punya mobil biar kejangkau. Nah, Ane waktu jadi sama teman tuh di Bogor. Mobil klasik apa mobil? Enggak, Oh, mobil-mobil bisa bekas lah ya. tahun 2000. Ternyata pas kita perhatiin laku. Kemarin tuh sempet Ane coba, Ane beli bahan Jimmy di Jogja. Ane beli harga sekian lah. Pas Ane YouTubein lagi apa? Ada yang beli. Ternyata lumayan untungnya bisa 10 digit. Oh, oke juga nih, maksudnya luar biasa nih bisnis begini gitu, dengan biaya Ane beli mobil-mobil harga 15 atau 20 Bisa dapat 70 bisa ya. 30 untung kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah. Maksud Ane tetap kreatif di manapun gitu, dan di dunia televisi tetap jalan, paling bintang-bintang tamu aja, karena kan kita lihat juga kondisi di TV sekarang ini kan nggak kayak dulu. Maksudnya ya kita sih di sini kayak misalnya kayak hal budget buat pemain itu kan jauh dari yang pernah kita alamin kan gitu. Kadang-kadang bukan kita bicara gengsi, tapi kita bicara etika aja buat diri kita. Karena kita kan pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk mengejar di dunia seni. Kalau dunia seni nggak dihargain kayak begitu kan serem juga gitu. Iya. Kadang pala jadi biji. Nah, jadi biji, mending kalau bijinya bagus, kalau biru ya nggak. Dia kayak ngerti aja. Bijinya bengep. Dia tiap ngomong biji nyengir aja. Dia ada bijinya. Oh ada. Curiga ikannya. Terakhir Bang Bapak, Ah, kenapa? ini nggak ditanya tadi. Kasih kata-kata dong. Ya. Jadi buat teman-teman yang selalu menonton Cik, mudah-mudahan ini ada sesuatu yang tersirat yang harus kita ambil, yang tersurat kita pelajari, yang terpenting percaya sama diri kita, jangan melihat ke belakang, jangan melihat ke depan, tapi horizontal ke atas, bahwa Allah itu segala-galanya buat kita. Pemirsa, asik. Luar biasa. Kalian juga nih kalau misalnya nanti mau teman-teman ada request bintang tamu, Iya. siapa? Komen aja nanti ya. Iya. Oke, kirim terima di kasih. sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Iya, Bapak. sama ya. Sukses terus ya buat Sky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikicu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.